Elsa ini begini, selalu melihat kelebihan tempat lain untuk kafe papanya. Jadi dia punya perhatian yang besar, apalagi buat orang-orang yang dia sayang. Udah, makan dulu, nikmatin dulu momen ini ya. Aduh, beneran deh. Ini kok gue jadi serba salah banget ya. Bingung nih mau gimana. Sekarang kamu lagi sibuk apa di perusahaan? Karena ulah saya juga kali. Masuk. Pak, Pak, di depan ada Pak Mario, Pak. Ingin bertemu dengan Bapak. Katanya ingin membahas lagi tentang proyek kita itu, Pak. Bagaimana menurut Bapak, apa saya usir aja atau gimana, Pak? Suruh masuk aja. Tamu kan? Baik, Pak. Ibra, maaf kalau saya tanya, kesibukan sekarang apa? Kalau aku sih sekarang lagi ngurus bengkel aja, Om. Usaha kecil-kecilan, Om. Oh bagus bagus. Memang sebelum besar kan harus dimulai dari kecil dulu kan. Iya, Bengkelnya apa? Motor kata? Atau mobil atau sepeda? Dia ini bengkel mobil, Sur. Mobilnya ini mobil-mobil sport gitu-gitu. Udah terkenal banget kok. Yang datang juga artis-artis. Oke bagus bagus bagus. Padahal tadi saya berharap sepeda karena saya ada sepeda jengki mau dibenerin nggak jadi soalnya. bisa aja, Om. Ya, awalnya cuma hobi sih, Om. Tapi lama-kelamaan jadi pekerjaan tetap. Ya, bagus bagus. Kalau Elsa ini dia lagi kerja di sebuah perusahaan. Tadinya dia karyawan, tapi karena rajin dan kemampuannya di atas rata-rata, sekarang dia dipercaya untuk mengelola perusahaan itu. Wah, hebat banget ya. Kok gue gak enak gini ya perasaannya. Papa yang nanyain Ibra gini buat gue gak nyaman. Apalagi sampai ngenalin gue kayak gini. Ini gawat sih. Ini pasti Papa sama Tante Rana lagi mau jodohin gue sama laki-laki ini. Sa, kenapa? Lagi radang? Kok diem aja? Enggak kenapa-napa Papa. Kenapa sih Papa ngelakuin ini ke gue? Padahal kan sejauh ini gue bener-bener bahagia. Dan bahkan malah merasa cukup karena selalu berada di sisi Papa. Masuk. Silakan, Pak Mario. Sudah datang ya? Silakan duduk, Pak Mario. Aldebaran. Ya. Maaf loh, di sini nggak ada lapangan basket. Nanti saya buat ya. Setelah dilihat-lihat, ruangan kantor lu cuma segini. Ya, memang sih. Mungkin lu nggak tahu atau lu nggak ngerti. Tapi ruangan itu mencerminkan orangnya. Dan kalau dilihat, ruangan ini sepi. Pasti perusahaan lo nggak pernah mencapai sesuatu yang besar. Sampai nggak ada yang bisa dipajang di sini ya. Sepi ya, Ren ya? Saya baru sadar loh. Makasih udah diingetin ya. Tapi memang pada dasarnya saya membuat ruangan ini pengennya sederhana sih. Karena kan dalam berbisnis dan bekerja itu yang dicari otaknya ya, bukan ruangannya. Pula kenapa ruangan ini tampak sederhana,
Tidak ada pajangan apapun. Saya tidak ingin membuat ruangan ini seolah-olah akan mengintimidasi orang yang masuk. Karena saya masih sering ya mengajak beberapa karyawan saya untuk masuk ke ruangan saya hanya sekedar berdiskusi. Dan untuk pencapaian kami selama ini sih, saya memang taruhnya di luar, bukan di dalam. Karena ketika saya taruh di luar, karyawan saya pun bisa melihat kalau penghargaan itu bisa didapatkan, bisa dicapai bukan karena kerja satu orang, tapi karena kerja tim. Lu bisa lihat kan? Asisten pribadi gue. Asisten pribadi lo mana? Apa lo nggak sanggup untuk hire asisten pribadi? Dan kalau gue lihat sih, dia bukan asisten pribadi lo. Ya memang bukan. Saya punya asisten pribadi, cuman sayangnya baru meninggal. Orangnya sangat cerdas, sangat cekatan, pandai. Nah, sayangnya karena saya mendapatkan asisten yang seperti itu, saya belum bisa menemukan lagi gimana tuh. Saya nggak tahu asisten Anda seperti apa ya, tapi ya mudah-mudahan cerdas ya. Kalau Randy ini tangan kanan saya. Dia salah satu direktur juga di sini. Oke, to the point aja. Gue pengen lo mempresentasikan proposal lo ke gue. Bikin gue percaya, bikin gue yakin sama perusahaan lo. Gak perlu lah. Kan udah saya sobek. Berarti tandanya kan saya nggak mau. Nggak usah buang-buang waktu. Kan sibuk. Takutnya nanti saya presentasi, waktunya kebuang. Sayang. Mending gunain waktunya dengan baik. Ke perusahaan yang memang mau ditampung sama Anda. Oke. Mungkin sekarang giliran saya yang nggak punya waktu nih. Saya masih sibuk, masih banyak yang harus saya urusi. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, mungkin Anda tahulah pintu keluarnya di mana. Kalau misalkan nggak tahu, nanti saya telepon security di kantor saya untuk memberitahu. Berani banget dia bersikap seperti ini sama gue. Berarti dengan seperti ini lo membuang kesempatan emas. Itu sama aja lo menjerumuskan perusahaan lo ke dalam jurang. Karena sewaktu-waktu perusahaan kita akan bersaing. Dan lo yakin bisa menang lawan perusahaan gue. Dan lo yakin bisa bertahan tanpa gue. Suster,
Iya, Bu. Tolong ya, Sus. Ibu ini pecah ketuban. Baik, Bu. Saya akan tangani. Ma yang kuat ya. Mari, Bu. Aduh, Tanti pakai lahiran segala lagi. Lahiran. Waduh, makin ribet urusannya naginya nih. Iya, makanya gue juga jadi kesel nih. Makin susah kerjaan kita. Tapi kita jangan pulang dulu nih. Kita tunggu aja di sini. Mas dulu nungguin dia sampai pulang. Nah, iya, terus lu mau? Dia kabur terus ngumpet, kita nggak tahu. Dia kabur kemana? Mau lu? Iya juga sih. Aduh, makin ribet aja lu ngurusin Asoka satu ini nih. Dapat bonus kagak, dapat duit nggak seberapa. Aduh, terus gimana ini? Kayaknya kita harus nekat nih. Nekat maksud lu apaan? Sini gua kasih tahu. Yakin lo? Udah tenang aja. Aldebaran. Cuma lu doang yang bisa mempermalukan gue. Cari tahu siapa Aldebaran. Cari semua data tentang Aldebaran. Karena saya pengen tahu luar dalam seperti apa Aldebaran. Baik, Pak. Nanti segera saya cari tahu. Saya pengen tahu siapa Aldebaran sebenarnya. Seberapa kuat dia. Karena dia doang yang membuat gue emosi dari pertama kali ketemu. Lo siapa Aldebaran? Hah? Lo ngerasa lo hebat? Lo jago? Dengan gampang gue akan menghancurkan lo. Gue gak pengen ada orang yang lawan gue. Semua orang harus tunduk sama gue. Termasuk lo Aldebaran. Lo harus tunduk sama gue. Dan lo harus nurut semua perintah gue. Bukan sebaliknya. Maaf, Pak. Seperti yang udah kita duga, Pak. Pak Mario pasti nggak akan tinggal diam. Iya, apalagi kita melihat tadi Pak Mario seperti semakin marah, Pak, ketika perdebatan tadi. Belum marah kan urusan dia, kan? Dalam bisnis kan memang begitu. Yang pintar, yang kuat, yang bisa bertahan itu yang menang. Nah, sekarang tinggal lihat yang bisa bertahan, yang kuat siapa. Tinggal tunjukin aja. Mama makan. Kita makan aja. Iya, Om, Tante, makan ya. Mari. Aduh, gimana ya sekarang? Apa gue tinggal pergi aja ya? Tapi kan itu nggak sopan. Papa pasti nggak akan suka. Tapi gue juga nggak tahan lama-lama di sini. Mana nih cowok kayaknya nggak ada rencana gitu buat pergi. Dia nyaman-nyaman aja gitu duduk di sini. Kok berhenti makannya, Sa? Kamu nggak suka makanannya? Mau diganti yang lain? Nggak suka kok, Pak. Aku ngerasa kafe ini tuh bagus deh, Pak. Mungkin bisa diterapin kali ya, Pak, di kafenya Papa. Elsa ini begini. Selalu melihat kelebihan tempat lain untuk kafe papanya. Jadi dia punya perhatian yang besar, apalagi buat orang-orang yang dia sayang. Udah, makan dulu, nikmatin dulu momen ini ya. Aduh, beneran deh. Ini kok gue jadi serba salah banget ya. Bingung nih mau gimana. Sekarang kamu lagi sibuk apa di perusahaan?